Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi sama gua Syam di konten Misteri Twitter. Kali ini gue bakal bawain cerita horor lagi dari akun Twitter yang bernama @ejakulasi yang berjudul Temenan sama anak indigo berasa hidup di Hogwarts. Mungkin Hogwarts di sini tuh semacam film Harry Potter gitu. Selebihnya gue kurang paham juga. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk kontennya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita masuk ke ceritanya. Jadi, gue ceritain dulu ya. Gue punya temen, seingat gue, kita temenan dari kelas 5 SD-an. Sebut aja namanya Dimi. Dia 4 bersaudara, sekarang 5 bersaudara. Emaknya setahun lalu lahiran lagi. Gue bakal cerita tentang pengalaman gue sama dia dari sebelum dia punya adik bayi. Pokoknya, Dimi itu anak kedua. Dia punya abang, namanya Landin. Adiknya 2, yang satu namanya Nafi, masih SMA. Yang satu lagi namanya Cika, masih SMP. Dimi dan abang serta adiknya ini bisa melihat apa yang gak dilihat sama kita, makhluk halus alias hantu. Dia cerita ke gue kalau itu kayak turunan gitu dari kakeknya atau neneknya. Nah, abangnya dia itu cuma bisa ngerasain. Dimi bisa lihat dan komunikasi. Nafi itu bisa lihat, komunikasi sama lihat masa lalu sebuah tempat. Cika bisa semuanya. Keluarga Dimi sama gue udah deket banget kayak saudara by the way. Makanya gue suka nginep di rumah dia dan sebaliknya. Nah, Dimi cerita ke gue kalau abangnya udah gak terlalu peka. Apaan tuh? Ada dulu kamu. Oke, kita masuk lagi deh. Keluarga Dimi sama gue udah deket banget kayak saudara by the way. Makanya gue suka nginep di rumah dia dan dia pun sebaliknya. Nah, Dimi cerita ke gue kalau abangnya udah gak terlalu peka sekarang sama hal begitu. Meski masih bisa ngerasain sih. Dimi satu kompleks sama gue, tapi dia udah 4 kali pindah rumah. Pertama kali gue kenal dia itu pas dia tinggal di deket Jalan Durian. Rumah dia emang kayak rumah jadul gitu bentukannya. Di samping kanan rumah dia itu rumah kosong yang udah mau rubuh. Cat rumahnya juga hijau, cuma lebih rapuh lagi rumahnya karena emang rumah itu udah lama banget. Nah, ini nih bentukan rumahnya, ada nih di Twitternya. Dia cerita sih waktu itu dia pernah foto sekeluarga gitu kan. Pas foto dan lihat hasilnya, ada bayangan tangan gitu, jarinya sama kukunya panjang-panjang kayak mau ngambil badan si Cika. Ini gue lihat fotonya waktu dia udah pindah di rumah kedua. Kayaknya di rumah pertama ini gue gak terlalu ngalamin yang horor-horor deh sama dia. Karena waktu itu gue juga masih terlalu kecil dan dia belum cerita kalau dia istimewa. Nah, pindahlah dia ke rumah dia yang kedua. Kan di rumah kedua ini dia pindah di Jalan Apal, satu gang sama gue. Paling cuma 10 meter dari rumah. Gue inget banget waktu itu, malam-malam gue nginep tuh di rumah Dimi. Pas gue nginep di rumah Dimi, kita ngobrol sampai tengah malam tuh. Ya biasalah, kalau nginep di rumah temen pasti tiba-tiba insomnia gitu. Terus ponsel Dimi itu bunyi tengah malam. Pas dilihat, masa nomor yang nelpon dia itu nomor dia sendiri coba? Kebayang gak sih HP lu nelpon sendiri? Terus diangkat dah tuh sama si Dimi. Kita pada heran kan, apalagi Dimi yang punya HP. Dia bilang lah ini kan nomor gue, masa nelpon nomor sendiri? Gue sama Dimi, Nafi tatap-tatapan bingung. Terus Dimi kayak lempar-lemparan ngangkat tuh sama si Nafi. Akhirnya diangkat sama si Dimi, tapi di loudspeaker. Terus pas diangkat, Dimi nanya, ini siapa? Dan gak ada bunyi lain selain bunyi plastik kresek doang. Udah tuh, kita lanjut ngobrol lagi. Merinding banget nih.
Gak lama kita ngobrol, bunyi lagi dah HP dia dengan nomor yang sama, nomor dia sendiri. Terus diangkat lagi dong, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ini siapa sih? Gak ada jawaban lagi tuh, bunyi angin doang. Dimi di situ udah kesel banget. Dia anaknya emang gampang bete kalau udah dibikin kesel gini. Si Dimi bilang gini, siapa sih anjing nelpon begini pakai nomor gue lagi? Gak masuk akal. Terus gue ngomong, lah mana gue tahu anjir. Udah dah kita ngobrol lagi aja. Kita lanjut tuh ngobrolnya. Pacar kita berdua, kita sama-sama LDR dengan pacar yang tinggal di Kalimantan waktu itu. Kenal di Facebook. Terus ini nih ketiga kalinya nelpon lagi kan dia. Tuh nomor aneh itu. Terus diangkat lagi sama Dimi. Dimi kesel banget dah, kayak ngamuk gitu. Ini siapa? Nggak ada jawaban sama sekali. Tapi kemudian Bangsat. dia ketawa, gue langsung parno kan. Terus cuma dibalas gini doang sama Dimi. Bacot. Kita bertiga langsung tutup selimutan. Gue tiduran megangin Dimi. Gue yang penakut banget. Gue masih shock tuh, deg-degan banget kan. Ya udah. By the way itu telepon nggak nelpon lagi habis dibentak kayak gitu. Tapi kata Dimi, dia nelpon sampai 3 hari berturut-turut di jam yang sama. Terus malam itu nggak langsung tidur tuh. Gue masih cerita-cerita gitu sama dia. Gue nanya, kata gue gini, kok lu berani sih bentak dia, Dim? Si Dimi jawab lah, iyalah, gue udah biasa. Dari kecil gue kenal mereka. Dia cerita kalau dari kecil dia bisa ngeliat gitu dan sering disangka gila karena ngomong sendiri. Makanya dulu itu dia gak punya temen. Dan efeknya sampai sekarang dia gak mau jujur kalau dia punya keistimewaan bisa lihat hal-hal begitu. Karena dia gak mau dibully lagi. Nah, itu cerita pertama di rumah kedua dia. Terus gue waktu itu main lagi kan ke rumah dia. Waktu itu si Dimi lagi ngepel rumah kan. Gue duduk aja tuh karena gak mau ganggu dia. Terus pas lagi ngepel, kunci rumahnya si Dimi kan ngegantung di lubang. Ada gantungan boneka gitu. Gantungan itu goyang-goyang. Padahal gak ada angin sama sekali. Malah itu gerah banget waktu itu. Gerakannya bener-bener dari pelan ke kenceng. Gue gak peduli tuh sama sekali. Terus Dimi nengok ke kunci itu. Kuncinya diem. Dia sibuk lagi ngepel. Kuncinya goyang lagi. Pokoknya berkali-kali dah tuh. Begitu tiap dipergokin dia diem. Dimi mulai kesel lagi dari situ kan. Dia nengok ke belakang. Posisi gantungan kunci masih gerak kenceng banget tuh. Langsung teriak, bisa diem gak sih? Gantungan kunci langsung diem. Bener-bener diem. Kayak patung gitu anjir. Gak dari kenceng ke pelan, tapi kayak orang ngerem pakem gitu. Sumpah, di situ gue bener-bener cengok. Tapi gue gak takut soalnya siang. Aduh, ini agak lupa sih. Pokoknya waktu itu seingat gue si Dimi cerita dia lihat emaknya masak tengah malam dah di dapur. Terus abis itu si Dimi bingung, ini emaknya kok tumben banget masak tengah malam gini. Dia diem aja tuh karena dia pikir itu emaknya. Gak lama suara masak-masak itu gak ada tuh. Dia ke dapur dong. Terus dia lihat lemari piring, ada sayur kangkung gitu di situ. Dia makan dah tuh pakai nasi. Paginya dia ngomong ke emaknya. Kata si Dimi gini, "Mah, sayur kangkungnya enak." Mamanya ngejawab nih, "Hah? Sayur kangkung apaan?" Si Dimi bilang lagi, "Lah, bukannya mama masak." Mamanya bilang tuh, "Enggak, mama gak masak sayur kangkung." Dimi masih kekeh sama pendapat dia. Dia jalan mau buka lemari piring tuh. Dia bilang, "Lah mah, ada kok sayur kangkungnya." Dia buka lemari piring. "Lah, kok gak ada?" Mamanya bilang lagi, "Mama emang gak masuk sayur, Dim." Si Dimi bilang, "Tapi semalam Dimi makan." Akhirnya nyolot-nyolotan tuh mereka berdua. Terus mamanya buka kulkas. Kata mamanya begini, "Nih, kalau kamu gak percaya, orang kaum kemarin masih dibungkus, belum mau masak." Dimi langsung diem. Terus dia ngomong, "Terus semalam siapa yang masak? Yang Dimi makan apaan?" Terus Dimi pernah cerita juga, katanya di rumah dia yang ini tuh huntu-huntunya. Oh, maksud dia mungkin hantu ya di sini. Hantu-hantunya tuh kalau malam suka dia denger, suka nyuci piring gitu. Jadi pagi itu kadang cucian piring udah nggak ada. Terus rumah dia jadi bersih sendiri deh. Udah nggak perlu nyewa pembantu lagi kayaknya ya. Terus ini juga, dia gantian main ke rumah gue kan. Terus waktu itu mati lampu. Kita lagi cerita-cerita tuh di kamar gue. Pas lagi cerita, ada yang lempar kaca ke kamar gue pakai batu dari luar. Gue langsung buka kaca, tapi gue gak lihat apa-apa. Gue mikir,
Ah, mungkin Pak D gue kali ya, iseng ngedor kaca dari luar. Pas gue ke ruang tamu, gue nanya ke keluarga, lagi pada ngobrol. Terus gue nanya ke ayah gue, kata gue gini, ya Pak D selamat di luar. Ayah gue bilang nih, enggak, orang dari tadi pada di sini aja kok. Terus gue ngomong lagi, ah, bohong ah, gue parno di situ. Terus kata ayah gue, apaan sih? Orang nggak ada yang keluar kok Jack. Lihat aja dari tadi gerbang nggak ada yang buka. Gue langsung diem di situ. Gue sama Dimi kemudian ikut nimbrung di ruang tamu sambil minum teh hangat. Waktu itu malam, gerimis deras dan mati lampu. Pas gue lagi asik nyimak ngobrol, Dimi langsung tiba-tiba megang tangan gue. Gue bilang, apaan anjir bikin gue kaget aja lu. Dimi pun bilang, kagak, itu dari tadi layar TV gue lihat ada kepala nongol di belakang pintu kamar lu Jack. Gue berusaha tenang. Gue akhirnya mutusin buat tidur bareng sama emak gue. Terus gak lama dia ngomong, dia lihat di luar rumah gue, di deket tanaman bunga kenanga piaraan emak gue. Di sana kelihatan ada orang lewat, bawa payung hitam, mukanya rusak. Si Dimi bilang gini, tapi cuma lewat aja kok Jack. Terus ini juga si Dimi cerita waktu mamanya hamil si Cika. Gue lupa ini kejadiannya gimana, soalnya dia cerita ini udah lama banget. Tapi intinya waktu emaknya dia bawa pulang Cika setelah lahiran, itu tuh hujan deras, tapi di Gapura doang. Pokoknya tiap bolak-balik sana hujan mulu, tapi pas udah sampai rumah mah terang gitu, nggak ada bekas hujan. Pas Cika masih bayi merah, ternyata katanya Dini, dia atau saudaranya gitu lihat si Cika mau diambil sama Kunti, udah digendong posisinya. Udah tuh dari rumah kedua, dia pindah lagi kan di rumah ketiga, di Jalan Durian lagi, beda beberapa rumah gitu dari rumah dia yang hijau itu. Rumahnya warna oranye, deket sama semak-semak gitu. Rumahnya juga model rumah lama gitu. Gua nggak tahu dia pindah ke sana kenapa. Tapi Dini bilang kalau selama dia di rumah kedua itu, semenjak tinggal tuh jadi sering kedengeran suara nangis. Kadang berisik, kadang nyanyi, kadang dia nggak tahu deh gitu. Gue emang nggak tahu, jangan ampe juga nangis ketemunya amit-amit. Pokoknya rumah itu emang rame. Di rumah ketiga ini gue kurang ngalamin pengalaman yang kayak gitu. Dan kata Dini juga emang di sana penghuninya pada nggak rese kayak di rumah kedua dia. Dia tinggal di situ nggak lama, tapi waktu pas dia mau pindah ke rumah keempat, dia bilang ke gue, waktu dia pindahin barang-barang rumah, gue ikut beresin, tapi gue di rumah keempat dia, sedangkan dia di rumahnya yang di Jalan Durian. Rumah keempat dia itu di Jalan Apel 6, sebelumnya di Jalan Apel 5, yang rumah kedua. Pas kita udah rebahan dikit, dia bilang ke gue, bantuin gue yuk. Kata gue, kemana Dim? Terus dia bilang, ke rumah gue, masih banyak yang harus dipindahin Jack. Terus gue bilang lagi, oh ya udah ayo. Rumahnya udah agak kosong dan hawanya jadi horor banget demi apapun. Gue ngebawa kardus-kardus gitu kan ke rumah dia yang mau ditempatin ini. Sisanya barang berat nanti dibawa sama Landin dan bapaknya Dimi. Terus pas gue sama Dimi udah kelar, gue duduk dah sama si Dimi. Dimi cerita ke gue, katanya waktu dia mau mindahin barang berdua sama Nafi teriak, awas! Gue tanya dong, emang ada apaan? Dimi jawab, gak tahu. Tapi Nafi bilang katanya di cermin ada tulisan awas, makanya dia teriak. Tapi pas dilihat udah gak ada. Makanya gue tadi buru-buru dan gue ngajak elu karena lu gak bisa lihat. Jadi gue gak bakal tahu dia lagi mau apain gue. Menurut kalian siapa yang nulis tuh? Nah, di rumah keempat ini, dan ini kayaknya bakal jadi rumah terakhir dia pindah di komplek ini. Di sini gue ngalamin lumayan banyak kejadian yang gak masuk akal. Dari pas pindahan itu, gue lumayan sering main ke rumah Dimi. Gue gak nanya ada hantu atau enggak. Tapi waktu itu gue ngerasain rumah dia tuh panas banget. Padahal kipas ada, masih banyak pohon-pohon juga. Angin juga gak kurang, soalnya emang masih banyak lahan hijau. Ditambah rumah dia di pojokan deket jurang. Sekarang udah dibikin pondasi sama bokapnya buat dibikin saung buat nongkrong. Gue lupa itu Bas, tapi intinya Dimi bilang, tuh di rumah gue yang sekarang rame banget sama setan. Kata dia begitu, belak-belakan banget nih omongannya. Gue bilang, emang iya apa Dim? Kata dia, iya. Di mana aja? Kata gue. Akhirnya Dimi bilang lagi, lu tahu gak sih lemari jati yang udah ada di rumah gue dari awal pindahan? Terus gue bilang lagi tuh, oh yang cuma satu pintu. Kata Dimi iya. Kata gue, tahu emang kenapa Dim? Terus Dimi bilang lagi, nah itu ada di situ
Di lacinya gue lihat ada foto cowok sama cewek. Kayaknya itu lemari punya pemilik yang dulu, kata gue. Terus si Dini bilang lagi, iya itu ada di situ, dia tinggal di dalam situ. Cewek sama cowok, kata gue. Dia bilang, cewek Jack. Gue bilang tuh, rese gak? Enggak sih, kalau baru-baru gini. Cuma kalau malam suka berisik aja. Awalnya gue keganggu, lama-lama gue kebiasa, kata Dimi. Gue jawab, terus pokoknya dia suka banget kalau gue lagi dengerin lagu. Nafi kan sering dengerin lagu Korea tuh. Dia juga suka senandung, nyanyi kayak Abis itu ada satu hari dimana Dimi ngomel cerita ke gue kalau dia kesal sama Hun tuh dia di lemari itu. Katanya makin kesini makin ngelunjak, suka berisik, nggak tahu waktu. Terus kalau misalnya dia ngomong tapi Dimi lagi gak mau nanggepin, tuh si hantu suka marah nggak jelas. Yang parah lagi, waktu itu si hantu lemari ini konyol sama Dimi kan ngeberesin baju. Terus waktu itu si hantu lemari ini konyol sama Dimi kan ngeberesin baju dia di lemarinya. Terus posisi di rumah cuma ada Nafi sama mamanya. Nah pas udah selesai ngeberesin bajunya berantakan lagi. Dimi kesel, dia teriak ke Nafi, "Dek, lu ngacak-ngacak lemari gue ya?" Kata si Nafi, "Enggak, gue gak ngapa-ngapain lemari lu, orang gue di luar." Dimi lari ke emaknya, nyalain emaknya juga. Emaknya bales kagak. Terus 2 kali tuh baju diberantakin. Dia marah, ngamuk dia. Kata Dimi, "Gue capek beresin baju, kalau berani sini keluar, gue gak takut." Abis Dimi ngomong kayak gitu, dia gak ngeberesin lemarinya sampai besok paginya. Terus pas Dimi bangun, lemarinya udah rapi lagi, gak kesisa apa-apa. Dia nanya Nafi, ngeberesin apa enggak? Nafi jawab, enggak. Dia nanya mamanya jawab, "Ngapain mama beresin lemari kamu? Kurang kerjaan." Fix. Berarti itu hantu yang sadar diri. Abis dari sana, dia bilang ke bapaknya buat ngebuang lemari itu. Dan akhirnya bokapnya collab bareng sama kakeknya bikin lemari baru 2 pintu buat Dimi. Sekian guys cerita kali ini. Jadi di sini si pencerita itu mengklaim kalau sebenarnya dia dan Dimi ini sudah berteman selama 7 tahun lamanya. Jadi cerita yang tadi gue bawain buat kalian itu hanya sebagian kecil dari banyaknya cerita yang mereka berdua alami. Jadi gimana jalan ceritanya tadi? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.